Ada satu fase dalam hidup yang jarang kita omongin. Karena siapa juga yang mau jujur ngakuin itu. Fase dimana kamu udah doa, udah kerja keras, sudah berbuat baik, udah tahan sakit, udah ikhlas, tapi hidup diam aja. Kayak tembok, kayak kamu ngomong ke batu, kayak kamu cuma satu-satunya orang di ruangan besar yang kosong. Dan yang lebih nyakitin waktu kamu lihat orang lain yang kayaknya nggak terlalu usaha malah dapet apa yang kamu pengenin. Saya pernah di sana, pernah bangun subuh, kerja sampai malam, pernah bersihin hati, tahan ego, coba jadi baik, pernah nulis tulisan panjang, kirim email, minta maaf duluan, minta tolong baik-baik, dan hasilnya malah lebih nyesek. Semua hal yang saya lakuin gak dijawab. Kamu pernah juga gak di titik itu yang bikin kamu ngomong ke diri sendiri, capek gue, capek jadi orang baik. Dan itu kalimat yang paling bahaya. Bukan karena kamu jadi jahat setelahnya, tapi karena kamu jadi bisa mati rasa. Karena gak ada yang lebih sunyi daripada berharap di tempat yang udah lama gak ngasih harapan. Saya pernah nunggu telepon yang gak datang-datang. Saya pernah nulis chat panjang cuma dibaca doang. Saya pernah doa sambil nangis di mobil dan rasanya Tuhan kayak lagi sibuk. Sakitnya bukan di badan tapi di dada yang tiba-tiba jadi kosong. Gak ada apa-apa. Tapi hari ini kalau kamu sedang berada di tempat itu, saya cuma pengen bilang saya tahu rasanya. Dan kamu bukan satu-satunya. Masalahnya gini, dunia itu suka banget sama cerita kemenangan. Orang-orang suka share setelah sukses, gue pernah gagal dulu. Tapi jarang yang mau cerita saat dia masih gagal, saat dia masih belum tahu hasilnya apa, saat dia masih di tengah hujan dan belum ada pelangi. Jarang yang mau buka luka waktu lukanya masih basah. Karena manusia suka cerita yang aman, yang rapi, yang udah selesai. Tapi hidup gak selalu rapi, kadang ya memang amburadul. Dan yang lucunya ya, kita ini kadang ngarep keadilan dari hidup yang dari awal emang gak janji adil. Bumi ini muter terus, gak nanya dulu kamu lagi bahagia apa enggak. Waktu pun jalan terus, gak nunggu kamu siap atau belum. Dan hidup kadang kasih jawaban, kadang enggak. Kadang malah ngasih kamu pertanyaan baru. Tapi gini, ada satu hal kecil yang saya pelajari dari masa-masa sepi itu. Ternyata yang tumbuh bukan cuma hasil, tapi juga hati. Saya nggak bisa lihat jawaban waktu itu. Tapi setelah saya lewatin, saya sadar yang berubah itu saya. Saya jadi lebih peka, saya jadi lebih ngerti rasa sakit orang. Saya jadi lebih bisa bilang ke orang lain, tenang, gue pernah di sana. Dan itu cuma bisa keluar dari mulut orang yang memang udah pernah duduk di tempat yang paling gelap itu. Kadang jawaban dari hidup bukan iya atau tidak. Kadang jawabannya adalah diam. Dan diam itulah kita belajar suara hati sendiri. Kita belajar kalau selama ini kita terlalu lari kencang untuk nyari jawaban di luar, sampai lupa bahwa mungkin jawabannya sudah ada di dalam. Kalau kamu hari ini capek, gak apa-apa. Kalau kamu ngerasa hampa, gak dosa kok. Kalau kamu ngerasa pengen marah sama Tuhan, dia bisa tahan kok. Dia gak gampang tersinggung. Tapi jangan tutup hatimu, jangan matiin harapanmu. Karena yang kamu gak tahu adalah mungkin saat ini ada hal besar yang sedang dibentuk diam-diam. Banyak pertumbuhan itu sunyi. Akar tumbuh di bawah tanah, paru-paru bayi berkembang di dalam rahim, luka sembuh di balik perban. Gak ada yang tepuk tangan, gak ada efek suara, gak ada musik latar. Tapi semua yang paling penting terjadi dalam diam. Saya tahu ini bukan jawaban yang kamu cari. Saya tahu kamu lebih pengen solusi yang instan, hasil yang pasti atau jalan keluar yang jelas. Tapi hari ini izinkan saya cuma nemenin kamu. Nggak ngajarin, nggak so tau, nggak maksa kamu semangat lagi dong. Saya cuma pengen duduk bareng kamu, diam sebentar, dengar, nggak buru-buru. Karena kadang itu yang kita butuh, bukan penyemangat tapi teman seperjalanan. Dan kalau nanti kamu berhasil keluar dari masa ini dan kamu lihat ke belakang, kamu akan sadar ternyata hidup memang gak jawab balik waktu itu, tapi kamu jawab hidup balik dengan ketabahan, dengan gak menyerah, dengan tetap bangun meski gak ada yang tepuk tangan.
Dan itu lebih keren dari cerita sukses manapun. Dan kalau malam ini kamu baca tulisan ini, bukan karena ingin cari jawaban, tapi karena kamu cuma pengen tahu apakah ada orang lain yang juga ngerasa sepi. Maka ini saya katakan pelan-pelan. Ya, saya juga pernah di sana dan saya nggak janji semua akan cepat selesai. Tapi saya percaya kamu akan sampai. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tetap jalan walaupun lelah, karena kamu tetap sayang meskipun sakit, karena kamu tetap hidup walaupun rasanya kosong. Dan itu buat saya adalah definisi pemenang yang sebenarnya. Bukan mereka yang paling bersinar, tapi mereka yang tetap bertahan saat hidup tidak menjawab balik. Dan kalau kamu butuh teman seperjalanan yang gak buru-buru suruh kamu semangat, yang bisa duduk diam dengar kamu cerita tanpa harus kasih solusi, maka tulisan ini adalah tangan kecil yang diam-diam menggenggam tanganmu di tengah gelap itu. Kamu gak sendirian dan gak pernah sendirian.